Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang 5 pejabat yang pernah jadi pasien cuci otak Dr. Terawan Prabowo Subianto mengaku begini. Berikut ini pembahasan tentang 5 pejabat yang pernah jadi pasien cuci otak Dr. Terawan Prabowo Subianto mengaku begini. Suara.com pemecatan izin praktek Dr. Terawan Agus Putranto beserta keanggotaannya dari Ikatan Dokter Indonesia. Ini menyisakan banyak kontroversi. Metode cuci otak yang dikembangkan oleh Terawan dan dianggap menyalahi aturan dan UU serta kode etik membuat dirinya terancam dari pemecatan. Kendati demikian, sudah ada beberapa pejabat yang pernah mencicipi metode cuci otak Terawan. Simak deretan pejabat yang pernah menjalani metode cuci otak ala Dr. Terawan ini. 1. Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah menjalani metode cuci otak dengan Dr. Terawan pada tahun 2018 lalu. Prabowo mengaku ia mengalami penyakit vertigo selama bertahun-tahun dan membuatnya sulit untuk berdiri terlalu lama ketika melakukan pidato kunjungan. Hal ini membuatnya berkonsultasi dengan Dr. Terawan dan menjalani terapi cuci otak sebanyak 4 kali. Setelah melakukan terapi, Prabowo mengaku bahwa ia sudah bisa pidato selama 3 jam hingga 5 jam tanpa merasakan vertigo tersebut menyerang kembali. 2. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN periode 2011 hingga 2013. Dahlan Iskan bahkan pernah menuliskan sebuah tulisan berjudul membersihkan gorong-gorong buntu di otak. Tulisan tersebut menceritakan kronologi metode pencucian otak yang dilakukan oleh Terawan kepadanya pada tahun 2013 silam. Dahlan menceritakan bahwa ia penasaran dengan metode tersebut walau pada saat itu Terawan sudah dilanda kontroversi. Namun Dahlan hanya ingin mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Hal tersebut membawanya ke meja operasi RSPAD Gatot Subroto. Dahlan mengaku merasa plong dari sensasi cuci otak tersebut yang ia rasakan di otak dan mulutnya dalam beberapa detik terapi tersebut. Melihat kasus yang menimpa dokter yang sudah menyelamatkan otaknya ini, ia mengaku siap bersaksi untuk kasus pemecatan Terawan. 3. Abu Rizal Bakri. Gagasan DR Terawan atas vaksin Nusantara membuat Abu Rizal Bakri mendukung penuh atas idenya tersebut. Hal itu terbukti ketika Abu Rizal Bakri menerima suntikan vaksin Nusantara tersebut dari tangan DR Terawan langsung pada April 2021 kemarin. Abu Rizal menuturkan bahwa ia berhutang nyawa dengan DR Terawan yang telah menyelamatkan hidupnya dari serangan stroke. Saya percaya dengan vaksin ini karena memang saya percaya dengan kemampuan Dr. Terawan. Bahkan saya ini pernah hutang nyawa. Karena beliau dengan metode cuci otaknya pernah menyelamatkan saya dari serangan stroke yang fatal. Ujar pejabat yang bisa dipanggil Ical melalui akun Twitter pribadinya @AbuRizalBakri. 4. Ani Yudhoyono. Mendiang Ani Yudhoyono adalah salah satu pasien Dr. Terawan yang sempat dirawat di Rumah Sakit Singapura. Ibu Ani yang saat itu mengalami penyakit kanker darah harus dilarikan ke Rumah Sakit National University Hospital, Singapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Terawan yang saat itu masih menjabat sebagai kepala RSPAD diutus oleh Jokowi untuk menangani langsung dan melakukan pendampingan terhadap Ibu Ani di Singapura. Hal ini juga diaminkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden KSP, Muldoko, yang menangani berkas-berkas pemulihan Ibu Ani. Muldoko juga menyampaikan bahwa perawatan intensif tersebut menjadi salah satu fasilitas yang dapat digunakan oleh para mantan presiden beserta keluarga. Tapi tak diketahui apakah Ani Yudhoyono juga menjalani terapi cuci otak Terawan. 5. Mahfud MD. Begitu pula dengan Mahfud MD. Beliau mengaku pernah menjadi pasien DR Terawan pada April 2018 lalu ketika mengalami gejala stroke. Ia mengaku bahwa setelah diterapi cuci otak keadaannya langsung membaik dan bisa langsung pulang ke rumah. 3 jam terapi setelah itu selesai. Saya bisa langsung pulang ke rumah. Jelasnya saat ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada 2018 lalu. Nah, itu tadi pembahasan tentang 5 pejabat yang pernah jadi pasien cuci otak Dr. Terawan Prabowo Subianto mengaku begini. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.